Ya, halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Aditya dari kelas B04. Di sini saya akan membuat video untuk tugas UTS di semester 4. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi penyampaian penyaluran dana bank, mulai dari teori dasar, penerapan di dunia nyata, hingga contoh berita terbaru dan opini yang relevan. Materi ini sangat penting karena penyaluran dana bank, khususnya melalui kredit, menjadi motor penggerak utama perekonomian nasional. Yang pertama, teori penyaluran dana bank, pengertian kredit. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 Angka 11, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dengan pemberian bunga, yang pertama ada tujuan kredit: meningkatkan daya guna uang, meningkatkan peredaran uang dan barang, menjaga stabilitas ekonomi, pesamarataan pendapatan masyarakat. Yang kedua adalah siklus perkreditan. Yang pertama ada permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit, perjanjian kredit, pengikat jaminan atau anggunan, pencairan kredit, pengawasan kredit, dan yang terakhir adalah pelunasan kredit. Alasan yang kedua, analisis kredit prinsip 5C. Yang pertama ada karakter, watak atau calon debitur. Yang kedua, capacity, kemampuan membayar. Yang ketiga adalah kapital, kemampuan modal. Yang keempat, collateral, jaminan atau anggunan. Yang terakhir adalah condition of economies, kondisi ekonomi saat ini dan ke depan. Selanjutnya adalah jenis kredit. Yang pertama ada kredit modal kerja, yang kedua kredit investasi, dan yang ketiga adalah kredit konsumsi. Materi selanjutnya adalah anggunan atau jaminan. Anggunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan debitur kepada bank, misalnya berupa hak tanggungan, hipotek, gadai, atau fidusia. Anggunan harus terkait secara hukum dan bernilai tinggi dan mudah diuangkan. Selanjutnya, kualitas kredit. Pertama, kredit lancar dalam perhatian khusus, dan yang kedua kurang lancar, diragukan atau macet. Selanjutnya, penerapan teori dalam praktik. Bagaimana bank menyalurkan kredit? Bank hanya memberikan kredit jika permohonan diajukan secara tertulis dan lengkap. Selanjutnya, bank melakukan analisis mendalam berdasarkan prinsip 5C, memastikan calon debitur layak diberi kredit. Yang selanjutnya, setelah disetujui, dibuat perjanjian kredit tertulis, diikuti pengikutan anggunan agar bank terlindungi jika terjadi wan prestasi. Selanjutnya, pencairan kredit dilakukan sesuai dengan kebutuhan debitur, dan bank melakukan pengawasan agar kredit tetap sehat. Contoh penerapannya adalah seorang pengusaha UMKM mengajukan kredit modal kerja ke bank. Bank menilai karakter pengusaha, mengecek laporan keuangan, kapital, kemampuan membayar, memberi anggunan berupa sertifikat rumah, dan menilai prospek usaha di tengah kondisi ekonomi. Setelah semua syarat terpenuhi dan analisis mengatakan layak, kredit dicairkan dan dipantau penggunaannya. Selanjutnya, penyampaian materi terkait berita dan informasi aktual. Hasil survei perbankan Indonesia pada kuartal 1 di tahun 2025 menunjukkan penyaluran kredit baru tetap tumbuh positif. Meski lebih rendah dibandingkan kuartal 6 2024, penyaluran kredit baru aktual 1 di tahun 2025 tercatat
55,7%. Pertumbuhan didorong oleh kredit modal kerja, kredit investasi, dan kredit konsumsi. Kredit konsumsi yang moderat terutama karena keterlambatan pemerintah kartu kredit dan kredit multiguna. Namun kredit kepemilikan rumah KPR justru naik hingga 79,45% untuk kuartal 2 di 2025. Penyaluran kredit baru diperkirakan meningkat lagi dengan perkiraan 81,99%. Selanjutnya adalah intisari berita yang saya sampaikan adalah penyaluran kredit bank masih tumbuh didorong oleh kebutuhan modal kerja, investasi, dan konsumsi. Selanjutnya, KPR tetap menjadi primadona di tengah perlambatan kredit konsumsi lainnya. Selanjutnya, bank cenderung melonggarkan standar penyaluran kredit terutama pada aspek anggunan dan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, contoh berita relevan yang disampaikan secara lisan. Jakarta, 28 April 2025, Bank Indonesia melaporkan penyaluran kredit perbankan pada kuartal 1 2025 tetap tumbuh positif meski pertumbuhannya lebih rendah dibanding kuartal sebelumnya. Penyaluran kredit tetap didorong oleh seluruh jenis kredit, terutama KPR yang naik signifikan. Bank Indonesia memperkirakan pada kuartal 2 tahun 2025 penyaluran kredit baru akan kembali meningkat. Seiring optimasinya pelaku usaha dan pelonggaran standar kredit oleh perbankan. Yang terakhir adalah poin yang opini gagasan. Menurut saya, penyaluran dana bank melalui kredit harus terus didorong secara selektif dan bertanggung jawab di tengah ketidakpastian ekonomi global. Bank perlu tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam analisis kredit agar kualitas kredit tetap terjaga dan risiko kredit tidak macet dapat diminimalisir. Bank juga perlu memperluas akses kredit di skor produktif seperti UMKM dan sektor perumahan karena sektor-sektor ini terbukti mampu menjaga daya tahan ekonomi nasional. Namun pelonggaran standar kredit harus tetap diimbangi dengan penguatan sistem pengawasan dan edukasi kepada debitur agar penggunaan kredit dapat tepat sasaran dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Demikian pemaparan mengenai penyaluran dana bank, mulai dari teori, penerapan, hingga isu aktual dan opini. Semoga materi ini dapat memberikan gambaran utuh dan manfaat bagi kita semua, khususnya dalam memahami peran penting perbankan dan perekonomian di Indonesia. Terima kasih.